Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita bersama mempunyai kesempatan yang sangat indah untuk berdiam diri, kembali mengingat dan merenungkan peristiwa maha dahsyat yang membuktikan kasih Allah yang tak dapat terselami pikiran, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapakah kita ini sehingga Allah begitu luar biasa mau mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita? Kita ini hanyalah debu yang sangat tidak layak untuk mendapatkan kasih yang sesempurna itu. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah, tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosaku Tuhan. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesat ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Maha Rahim Engkau, Maha Rahim Engkau. Maha Rahim Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang Maha mengasihi dunia seisinya, kami yang hanyalah debu, tapi Engkau begitu memperhatikan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ampunilah kami, sucikanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran. Layakkan kami untuk senantiasa mengingat dan tidak menyia-nyiakan kasih-Mu. Untuk itu, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, agar ibadah kami sebagai salah satu bentuk ucapan syukur kami berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Begin die Probe! In Sila.
la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dihukum hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Oh la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, dibayar oleh seorang dari Yerusalem. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Mari kita kidungkan puji-pujian rohani 1 nomor 40. Kuserahkan semua, sebagai sebuah pertanyaan Tuhan Yesus bagi kita semua. Jika Ia telah menyerahkan segalanya bagi kita, lalu apa yang seharusnya kita berikan kepadanya? Tidak lain
adalah hati dan hidup kita, ketaatan kita pada firman-Nya, seperti yang sebentar lagi akan kita dengar dan renungkan bersama. Yang kedua, ku tinggalkan surga untuk dunia fana. Ku tinggalkan Bapa bagi kau yang hina. Tinggal karenamu, apa yang kau tinggalkan. Semua ku tinggal karenamu, apa yang kau tinggalkan. Bait yang ketiga. Disebabkan dosa hidupmu yang jahat, semuanya ku tahankan, apa yang kau tahankan. Semuanya ku tahankan, apa yang kau tahankan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam kebaktian Jumat Agung ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, sebagaimana ada kami saat ini, kami datang menghadap Engkau. Kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Karena itu, jamalah setiap kami, lembutkanlah hati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebab segala sesuatu terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadamu ya Bapa kami memberikan pertanggungan jawab. Bapa, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara,
Jumat Agung merupakan hari yang istimewa bagi kita orang percaya. Di Jumat Agung kita kembali mengenang akan kematian Kristus di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya untuk kehidupan kita. Dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 dikatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Penderitaan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Di taman itu Yesus bergumul dan mengalami pergulatan batin yang begitu dahsyat. Yesus merasa sedih dan gentar, sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Kemudian Yesus sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Selama bergumul di Taman Getsemani, Yesus merasakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Setelah selesai bergumul di dalam doa, Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Di sana Yesus ditanyai, diludahi, ditinju, dipukul dan dihina. Setelah itu Yesus dihadapkan pada pengadilan Pilatus yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Dalam pengadilan itu Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan Yesus. Namun orang-orang Israel, yaitu para imam dan umat pilihan Allah, bermufakat jahat. Mereka sepakat melawan keputusan tak bersalah dari Pilatus, dan juga sepakat untuk membunuh Yesus. Mereka meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada para tentara Romawi untuk disalibkan. Mahkota duri ditancapkan di kepala Yesus. Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan pun dimulai. Yesus dipaksa memikul salib yang berat ke Golgota. Yesus berjalan dalam kesakitan akibat tubuh yang terluka. Dan setelah sampai di Golgota, Yesus disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara, Jumat Agung tahun ini kita hayati di tengah pandemi virus corona. Virus corona ini telah membuat banyak manusia dipenuhi kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kemarahan. Virus corona ini juga telah mempengaruhi kondisi fisik, psikis, sosial, dan spiritual manusia. Di tengah situasi yang kelam inilah, manusia diajak kembali untuk merenungkan kasih Allah yang sangat besar atas manusia dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib
untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada manusia, sehingga manusia memiliki pengharapan yang pasti akan kehidupan di dunia ini maupun kehidupan setelah meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebaktian Jumat Agung ini, tema yang akan kita gumulkan bersama-sama adalah salibnya membawa pengharapan. Natsnya diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Beginilah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43 dikisahkan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dalam teks tersebut dicatat dua fakta yang sangat menarik untuk kita dalami, yaitu yang pertama, Yesus disalibkan bersama dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dari antara penjahat itu dikatakan bahwa satu orang menghina Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Mendengar hinaan dari penjahat tersebut, Yesus diam dan tidak mengatakan apapun. Justru yang terjadi adalah sesama penjahatlah yang menegur dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sangat menarik ketika kita melihat respon kedua penjahat yang disalibkan itu. Satu penjahat
sekalipun di akhir hidupnya dia tidak menyadari kesalahannya dan malah menghina Yesus. Dan respon penjahat yang satunya lagi sangat berbeda jauh. Justru di akhir hidupnya ia menyadari akan segala kesalahannya dan mengakui bahwa hukuman salib pantas dia terima sebagai akibat dari segala kejahatannya. Sehingga dia berkata, layaklah kita menerima hukuman mati atas segala kejahatan yang kita lakukan. Maka ketika penjahat itu hampir mati, ia berpaling kepada Yesus Kristus. Dan dalam kesekaratannya itu, ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Bapak, Ibu, Saudara, sebuah pengharapan bagi manusia bahwa dalam kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus tetap menunjukkan belas kasihan kepada penjahat yang mau percaya kepadanya. Sehingga ketika salah seorang dari penjahat itu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus menerimanya dengan senang hati dan tidak mengingat-ingat lagi akan segala dosa-dosanya. Sehingga di ayat 43 Tuhan Yesus berkata kepada penjahat itu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan yang melegakan bagi penjahat dan juga menjadi pengharapan bagi kita manusia. Karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan bagi orang berdosa. Setiap orang yang mau mengakui segala dosa-dosanya dan bertobat serta percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kehidupan yang kekal menjadi miliknya dan kelak akan bersama Yesus Kristus di surga. Dan yang kedua adalah dari atas kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah pengampunan. Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang menyalibkannya. Di tengah penderitaan yang berat yang disebabkan oleh orang-orang berdosa, Yesus menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar atas orang-orang berdosa. Dari atas kayu salib, Yesus berdoa meminta kepada Bapa untuk mengampuni pemimpin agama Israel, politisi, prajurit Romawi, dan semua orang yang terlibat dalam penyaliban itu. Dan Allah menjawab doa Yesus dengan membuka jalan keselamatan bagi para pembunuh Yesus dan juga bagi semua orang. Alkitab mencatat bahwa pada akhirnya perwira dan prajurit Romawi yang menyaksikan penyaliban Yesus berkata, "Sungguh ia adalah anak Allah." Matius 27 ayat 54. Dan di kemudian hari para imam pun bertobat dan percaya Kristus. Kisah 6 ayat 7. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah penyaliban Tuhan Yesus yang dicatat dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Hal yang sangat penting bagi kita adalah bahwa kematian Yesus membawa pengharapan bagi semua manusia. Mungkin kita bertanya, pengharapan seperti apa yang ada di dalam kematian Tuhan Yesus? Saudaraku,
Tuhan Yesus mati di kayu salib karena menanggung dan menyelesaikan segala dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan, tetapi Yesus menanggungnya, menggantikan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Rasul Petrus menulis demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena itu saudaraku, sudah seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah, karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan dan hidup yang kekal bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dan bagi kita yang belum bertobat atau belum percaya kepada Yesus Kristus, ingatlah bahwa saudara membutuhkan juru selamat yang bisa membebaskanmu dari belenggu dosa. Sebab firman Tuhan berkata demikian, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Juga di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 20 dikatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dan juga di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu artinya bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Dan orang yang berdosa akan mengalami penghukuman yang kekal di neraka. Meskipun demikian, janganlah takut saudaraku, karena karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Sebesar apapun dosa-dosamu, ingatlah kalau Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan dengan senang hati menerima dan mengampuni segala dosa-dosamu apabila engkau mau datang kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Seperti firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Saudaraku, saat ini Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu dan menunggu untuk datang kepadanya. Inilah waktunya bagimu. Inilah waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Jangan tunda lagi. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Akuilah segala dosa-dosamu. Mintalah ampun dan terimalah Yesus dalam hatimu, dan percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu, dan katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saudaraku, ingatlah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal.
Hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia, dan hanya Yesuslah yang bisa menjamin kita masuk surga. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara, sekalipun kita punya harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi dan terpandang, serta memiliki banyak hal di dunia ini, ingatlah bahwa semua itu fana adanya dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dan kita juga tidak bisa mengusahakan keselamatan kita." Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Bapak, Ibu, Saudara, tentukanlah pilihanmu saat ini. Mau hidup yang kekal di surga atau kematian yang kekal di neraka? Jangan salah memilih, supaya engkau tidak menyesali pilihanmu. Sebab pilihanmu itu akan menentukan arah hidupmu. Ingatlah bahwa di Jumat Agung ini ada pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya demi keselamatan kita manusia. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan dari hukuman kekal dan akan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagi kita yang sudah bertobat atau lahir baru, atau yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ingatlah senantiasa bahwa Yesus telah mengubahkan hidup kita. Karena itu, berkomitmenlah untuk hidup dalam kebenaran Allah. Hiduplah sebagai manusia ciptaan baru yang tidak lagi menjadi hamba dosa. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 11 sampai 13. "Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran."
Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus diperbaharui di dalam Yesus Kristus, supaya semakin hari hidup kita semakin serupa seperti Kristus. Karena itu, hiduplah dalam kebenaran Allah. Dan katakan bahwa hidup dalam kebenaran Allah adalah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, semuanya itu menjadi puji hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah pandemi virus corona ini, kita menyaksikan begitu banyak kematian. Dan situasi ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan sekaligus menyadarkan kita bahwa manusia suatu saat pasti akan mati. Kematian itu adalah sesuatu yang nyata dan pasti terjadi pada setiap manusia. Kematian itu sungguh sangat dekat dengan kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa menunda ataupun menghindari kematian. Kematian itu akan menghampiri siapapun, dan soal waktunya kapan itu adalah sebuah misteri. Meskipun demikian, kita tidak perlu takut dengan kematian, karena bagi orang percaya, kematian adalah merupakan awal dari kehidupan bersama Tuhan Yesus di surga. Marilah kita berkata seperti Rasul Paulus, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 19 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara, itu artinya jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, jika sampai saat ini kita masih hidup di dunia ini, ada tujuannya, yaitu bekerja memberi buah. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya supaya dapat berbuah? Jawabannya adalah dengan menjadi pelaku firman, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah, itu artinya kita pun mengasihi sesama kita. Cara khusus di tengah situasi yang sangat mengerikan ini, Tuhan menginginkan supaya setiap kita yang percaya mewujudkan kasih Allah kepada sesama kita, mewujudkan kasih kita kepada sesama kita di dalam tindakan nyata, baik lewat perkataan-perkataan yang membangun ataupun perbuatan-perbuatan, di mana dengan perbuatan dan perkataan kita itu nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ini waktunya hidup kita menjadi hidup yang berdampak. Ini waktunya kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama kita. Kita mau berbagi kehidupan, memberikan apa yang
bisa kita berikan. Kita tidak perlu lagi memusatkan diri kita kepada diri kita sendiri, tapi mencoba melihat bahwa Allah sangat mengasihi semua manusia, dan kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, mari kita tunjukkan kasih kita kepada sesama kita dengan perbuatan yang nyata, dengan apa yang bisa kita lakukan. Saudaraku, dalam memenuhi panggilan kita untuk berbuah tidaklah mudah, tapi kita tidak perlu takut, karena ada Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia senantiasa memperlengkapi kita, menolong kita, dan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya hari lepas hari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Roh Kudus untuk penyertaan-Mu hari lepas hari bagi kami. Kami bersyukur untuk pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus, baik selama kami di dunia ini maupun setelah kami meninggalkan dunia ini. Bapa, mampukanlah kami supaya di sisa hidup yang Tuhan percayakan, kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan juga sesama kami, sehingga dengan nyata Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salib dan kematian Kristus adalah kekuatan bagi kita untuk terus berpengharapan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, baik pribadi, keluarga, gereja, bangsa, bahkan dunia ini, mari kita letakkan di bawah salibnya yang membawa pengharapan itu. Yesus bawaku ini dekat ke salib-Mu, air hidup di Kalvari alirkan padaku. Salib-Mu, salib-Mu, itulah yang mulia pada perjalananku menuju ke surga. Dekat salib-Mu, Yesus, ku dapat rahmat-Mu, sinar dari sanalah menerangi aku. Salib-Mu, salib-Mu, itulah yang mulia pada perjalananku menuju ke surga. Di salib domba Allah, ku ingat kasih
salibmu, salibmu, itulah yang mulia pada perjalananku menuju ke surga. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yesus yang tersalib karena kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali menghayati arti kematian-Mu. Kami tetap bersyukur walaupun untuk kali ini kami tidak dapat melaksanakan sakramen perjamuan kudus-Mu oleh karena situasi. Untuk itulah kami terus memohon kepadamu, pulihkanlah dunia dari ancaman virus yang saat ini menjadi ancaman bagi kami semua. Biarlah kami mau berkorban seperti-Mu, bagi sesama yang membutuhkan, bagi keamanan bersama, dan rela untuk sementara tidak berkumpul bersama di gereja. Mesti kami tidak bertemu muka, tapi hati kami selalu ada untuk berdoa, baik bagi hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, aktivis, dan seluruh jemaat-Mu. Berilah kami hikmat, supaya iman kami padamu tetap kuat melekat. Berkatilah segala pekerjaan, usaha, studi, kehidupan rumah tangga, dan pelayanan kami, walaupun sebagian besar hanya dapat kami lakukan dari rumah. Berikanlah kesembuhan dan kepulihan bagi mereka yang lemah tubuh maupun lemah iman. Kami juga memohonkan kekuatan dan hati yang penuh sukacita bagi para lanjut usia dan ibu-ibu yang sedang berbadan dua. Bagi bangsa ini, kami serahkan para pucuk pimpinan kami. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan. Untuk para medis yang masih terus berjuang bagi raga sesama, kuatkan dan teguhkanlah panggilan mereka. Berikanlah kesehatan ekstra, lindungilah keluarga mereka, dan pertemukanlah kembali mereka dalam sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya, kami serahkan pergumulan pribadi dan keluarga kami masing-masing di bawah kaki-Mu, karena kami percaya Tuhan, jalan keluar yang sesungguhnya ada dalam kuasa dan rencana-Mu. Doa, ucapan syukur, permohonan ini semuanya sepenuhnya kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, pantaskah kita yang sudah menerima rahmat-Nya, mengkhianati kesetiaannya, meninggalkannya, dan kembali hidup dalam dosa? Membuat pengorbanannya sia-sia? Ataukah kita memilih tetap setia sepertinya, sampai tiba waktunya nanti kita menerima mahkota kehidupan kekal? Salib lama. Jauh di atas bumi
sakit, tanpa salib lama, lambang sengsara dan hina. Tempat Yesus mati untuk menyelamatkan sekalian yang hancur hatinya. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Dunia menghina salib lama itu, namun bagiku dia mulia. Aku telah ditebus penuh oleh Yesus, dia disalib di Golgota. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Pada salib itu nyata telah tertumpah darah Kristus yang suci, menyucikan hati, kelak ku alami kebahagiaan sejati. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Bait yang terakhir. Pada salib itu ku tetap setia, meski ku dihina juga. Kalau tetap setia, pasti tersedia mahkota mulia di surga. Ku cinta akan salib lama hingga waktu ajalku tiba. Ku pegang salib Tuhan saja sampai ku beroleh mahkota. Sampai ku beroleh mahkota. Sampai ku beroleh sampai aku beroleh mahkota. Sampai ku beroleh mahkota. Bapak, Ibu, Saudara, kebaktian Jumat Agung telah selesai. Kiranya berkat-berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa